The support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. The fans give me a warm welcome here in Indonesia, so I feel home. And untuk sekarang ini, mau nggak mau, suka nggak suka, Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia setidaknya dalam 2 tahun ke depan. Ya, ex-direktur olahraga PSU itu sudah diperkenalkan kepada khalayak dan juga diketahui tipis-tipis, Coach Patrick sudah mulai melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk menyambut 2 laga di bulan Maret. Termasuk juga 2 asistennya Alex Pastor dan Dani Lanzat yang sudah mulai untuk mengamati dan juga menganalisis. Yap, diyakini dengan membawa kultur yang berbeda, Coach Patrick akan melakukan 3 gebrakan besar yang akan mengubah peninggalan Sintayong di timnas, di mana ia meyakini kalau inilah saatnya bagi semua publik tanah air untuk sama-sama bekerja keras membawa Indonesia ke panggung dunia, sehingga akhirnya itu nggak akan jadi mimpi semata. Menjadi bagian dari timnas Indonesia sama saja dengan menjadi bagian dari sebuah bangsa besar dan juga merupakan sebuah privilege. Itu yang dikatakan oleh Kluivert pada jurnalis ternama Italia, Fabrizio Romano. Kluivert yang terus mendalami Indonesia sejak ditunjuknya ia sebagai pelatih, tampaknya akan benar-benar membawa segala perubahan ke tim Garuda yang sampai membuatnya pamer target kepada Fabrizio. Ya, tak ingin terjebak dalam sebuah mimpi yang tak pasti, mantan pemain Barcelona itu memilih start in action mengubah pola pikir serta mentalitas untuk selalu percaya jika semua hal baik bisa diraih asalkan dengan bekerja keras dan kompak. Dan karena inilah ia tanpa ragu mengatakan kepada Fabrizio Romano, sang pakar sepak bola Italia, bahwa ia berkeinginan untuk membawa Garuda lolos ke Piala Dunia dengan rancangan strategi dan juga tentunya dengan kerjasama dari segenap bangsa Indonesia di belakangnya. Ambisi besar yang digotong oleh Kluivert ini tentunya merupakan kesadaran diri, mengingat bagaimana pelatih sebelumnya yakni Koshin yang telah membawa tim merah putih sampai di titik ini. Kesempatan emas untuk timnas Indonesia melanjutkan tren positifnya setelah menang melawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Juga harus dilanjutkan juru taktik asal Belanda itu meskipun ia tak punya banyak waktu. Benar, kurang dari 2 bulan, tepatnya pada tanggal 20 Maret nanti, ia sudah harus melakoni laga debutnya memimpin timnas Indonesia yang jelas juga akan menjadi pertandingan yang tidak mudah. Di atas kertas, tim Kangguru sudah 5 kali masuk ke Piala Dunia, akan tetapi Kluivert dan anak asuhnya tak perlu berkecil hati, sebab pada pertandingan sebelumnya Indonesia mampu menahan imbang Sakeros dengan skor 0-0. Nah, menyoal gaya bermain yang akan ia terapkan bersama timnas Indonesia nanti, Patrick Kluivert mengaku akan menerapkan strategi menyerang. Ex-pelatih timnas Curaçao ini mengaku suka menerapkan formasi 4-3-3, di mana dengan banyaknya stok back kuat yang dimiliki timnas, ia yakin menyerang merupakan opsi yang menarik. Dan selain menyambut laga di bulan Maret nanti dan juga berfokus pada target lolos ke Piala Dunia 2026, Coach Patrick juga menyebut ambisinya yang lebih dari itu, di mana menurutnya idealnya timnas Indonesia terdapat 2 skenario. Kluivert melihat timnas Indonesia sudah ada kemampuan untuk bisa melawan tim-tim di Asia dibandingkan tim di Eropa. Dengan kekuatan pemain yang ada, Kluivert percaya timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di 2 laga selanjutnya dan memastikan ada program setelahnya yang bisa menjaga pemain hingga tahun 2026, tahun digelarnya Piala Dunia. Ya, meski ex-pemain Barcelona itu tidak menyebutkan secara jelas apa saja program yang akan dijalankan untuk menjaga pemain sampai 2026, Coach Patrick sebelumnya akan melakukan 3 gebrakan besar untuk mengubah peninggalan dari STY. Yang pertama tentunya soal gaya main, di mana semua tahu jika di era Koshin, timnas punya gaya main yang cenderung pragmatis, di mana sistem low block dengan memaksimalkan counter attack kemungkinan akan dirubah dengan pola permainan yang lebih menyerang. Yap, sesuai dengan ciri khas sepak bola Belanda, gaya menyerang dan mengutamakan position adalah yang utama, walaupun dalam situasi tertentu bisa juga pragmatis football itu ditekankan, tergantung dari kapasitas pemain yang ada nanti.
Selain itu pun semua juga tahu kalau pemain diaspora kita mayoritas tumbuh dan besar di negara dengan kultur sepak bolanya yang menyerang. Jadi kemungkinan kita akan melihat timnas Indonesia akan tampil dengan agresivitas tinggi, walaupun resikonya juga pasti besar, yakni terkena counter. Kemudian yang kedua jelas soal formasi. Kalau ini Coach Patrick memang sangat mengedepankan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Beda dengan Coach Shin yang pakem pol sama pola 3-4-3 atau 3-5-2 atau bahkan 5-4-1. Namun kembali lagi bahwa formasi itu hanya di atas kertas. Masalah nanti penerapannya di atas lapangan mungkin secara detail akan diatur oleh Alex Pastor ataupun Danny Lanzat. Kemudian yang ketiga udah pasti soal pemilihan pemain, di mana salah satu yang menarik ditunggu di era beliau adalah soal pemanggilan pemain. Ya, di era Coach Patrick, ia akan sangat memprioritaskan mereka yang di klub mendapatkan menit bermain cukup, meskipun akhirnya nanti kembali lagi ke soal kebutuhan tim. Akan tetapi ini juga jadi warning bagi mereka yang di klub nyaris gak dapat kesempatan. Sebab ingat sekali lagi, kalau soal ini bukanlah hal yang bersifat mutlak, karena semua tergantung kecocokan dan kebutuhan dari sistem yang dibentuk nanti. Ya, memiliki tanggung jawab berat membawa timnya untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kluivert bahkan berikrar akan membuat fans semakin bangga dengan penampilan tim Garuda, yang kini berada di urutan ketiga dengan nilai 6, tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Senada dengan itu, salah satu punggawa Garuda Kelvin Verdong juga mengungkap bahwa supporter Indonesia akan memberikan dukungan masif pada kiprah Garuda di gelaran terakbar dunia itu. Terlebih, para fans selalu menganggap pemain maupun pelatih sebagai bintang jika berhasil membuktikan diri di timnas. Ya, Kelvin Verdong mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan perlakuan berbeda dari para penggemar di Belanda dan juga di Indonesia. Menurutnya di Indonesia dia merasa seperti bintang top yang diungkapkan oleh pemain NEC Nijmegen itu dalam wawancara dengan media Belanda, Football Internasional. Selain di lapangan, Verdong juga mengatakan kalau fans Indonesia biasa mengomentari segala hal di media sosial. Bahkan ketika dirinya berjalan di Indonesia, banyak sekali penggemar yang mengenalinya dan biasa meminta foto. Tapi ya terlepas dari apapun, pokoknya nggak usah terlalu takut untuk melakukan perubahan, karena sejatinya asal semua dikerjakan dengan penuh pertimbangan, hasilnya pasti nggak akan mengecewakan.